di Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia kan, dari aspek kebahasaan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Masih menjadi tren perbincangan di media sosial, di mana begitu banyak sekali warga Malaysia yang iri dengan bahasa Indonesia kita, yang benar-benar seluruh warga Indonesia itu benar-benar tahu soal bahasa Indonesia. Berbanding terbalik dengan warga Malaysia yang kebanyakan mereka itu tidak menguasai sepenuhnya bahasa Malaysia. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat disayangkan karena sebagai suatu negara mereka gagal dalam membentuk masyarakatnya untuk bisa menguasai bahasa Melayu itu sendiri. Dan kita akan sama-sama menyaksikan video yang akan menyampaikan, yang akan membahas hal ini. Link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So without any further ado, let's play this video. Kegagalan Malaysia. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Hello Wanderers, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa utama di negara masing-masing. Namun di Malaysia, bahasa Melayu tidak seperti Indonesia. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu. Dan bahasa Melayu tidak seperti bahasa Indonesia, yang menjadi simbol persatuan dan wajib bagi warga negara Indonesia yang lahir untuk bisa berbahasa Indonesia. Di video ini ada yang menarik dari penjelasan Profesor Malaysia yang mengatakan meskipun Indonesia maju dalam hal persatuan bahasa dan etnis, Malaysia tidak perlu meniru Indonesia. Karena Indonesia dan Malaysia itu dasar negaranya berbeda. Yuk mari kita simak videonya. Jadi di Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia kan, dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia, yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul, sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Achong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa.
yang dikenali sebagai Ahok itulah. Dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah Bernegara, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan. Sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan. Tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh. Langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan lah, ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia, dah 67 tahun, beberapa keturunan dah, belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja, tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepoh dan sebagainya. Kalau dahulu, Wow, ini yang membuat luar biasanya Indonesia yang dimana banyak warga Malaysia, apalagi orang-orang yang berpengetahuan yang luas seperti Profesor tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada dua hal dasar negara yang benar-benar itu seperti langit dan bumi antara Malaysia dan Indonesia, dan sangat disayangkan kenapa Malaysia tidak mengambil dasar seperti itu, yaitu asimilasi. Kenapa harus integrasi? Dan mana Indonesia itu mengharuskan siapapun yang tinggal di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Bahkan etnis-etnis misalnya Tionghoa, mereka harus mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Ada nama dari Indonesia. Makanya banyak teman-teman saya yang orang Cina itu mereka mempunyai banyak nama, mempunyai dua nama lah ya, satu nama Indonesia, satu nama Cina. Jadi itulah sebenarnya hal yang disayangkan oleh orang Malaysia, kenapa tidak seperti Indonesia. Maka kita harus patut berbangga bahwa Indonesia berada pada dasar yang benar. Makanya kita harus memberikan hormat setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa yang sudah memikirkan jauh ke depan. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang mereka rundingkan, mereka dirikan pada waktu negara ini didirikan ketika merdeka, itu benar-benar membuat kita mempunyai pride tersendiri dalam berbahasa Indonesia. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you next video and God bless. Bye guys.